Hai, ulin ah. Ulin ah. Ayo ulin. Ulin ah. Ayo ulin. Ulin ah. Ayo ulin. Ulin ah. Hayu ulin. Ah, mata anjing. Hari semakin malam, sedangkan hujan malah turun lagi, dan kita mulai kelaparan. Buat kalian yang belum tahu Habib, ini adalah Habib nih, Habib. Ini wajah Habib. Reject. Habib reject. Pakber. Di sela-sela gerimis, Aduh. kita mulai bergegas membagi tugas menyiapkan makan malam. Sekarang agendanya malam ini mau bikin masakan yang tadi kita udah beli sama si Aap nih yang megang kamera nih. Yap. Kita mau masak, Boy. Masak apa, Boy? Iya, Masak liwet. kita lagi bikin liwet saus tiram. Tapi nggak ada serai sama daun salamnya, Males ngambilnya. Sebenarnya di sini ada, cuman kan harus dipetik. Dan hujan metiknya harus ke bawah. Sekitar pukul 8 malam, ternyata ada salah satu kawan kita yang menyusul. Tapi katanya ada sedikit kendala. Ya, bener udah naik nih. Di mana? Di mana, Wak? Di lapang, Wak. Jeung saha, Wak? Jadi mobil disimpan di lapang gitu, dititipkeun. Nya meureun ke ayeuna ka dinya nya. Ayo geus hujan. Tungguan, Wak. Mobilnya tidak bisa naik, dan lokasinya lumayan jauh dari tempat kita berada. Jadilah Barkah dan Aap memutuskan untuk menjemputnya. Jadi di kebun paman kita tinggal berdua doang. Dan saya sama Habib karena Barkah sama si Aap lagi jemput dulu 01 ya, Wa Andri. Dia nyusul, inisiatif nyusul, dan beruntung juga kedatangan Wa Andri. Cuman ada kendala karena emang trek kesini tuh masih lumayan terjal, jalannya nggak terlalu jelek, tapi nanjaknya lumayan ekstrim. Jadi dia dibantu sama kita, dijemput. Wa Andri ini adalah penggagas dari istilah urbaha, sekaligus senior kami dalam berkegiatan di luar ruangan. Sambil menunggu mereka kembali, saya dan Habib menyiapkan makan, juga membuat perapian. Selang 1 jam kemudian, mereka pun tiba. Ya, meskipun terpaksa mobil Wa Andri harus disimpan di tengah hutan. Bagaimana perjalanan? Mantap kali, basah. Gokil. Pengawalan Tes nyali, ya. Pengawalan Urbaha 001 telah selesai. Oke, mantap. Lapor Presiden Urbaha, selamat datang di tanah kami. Selamat datang 001 Urbaha di kebun paman. Alhamdulillah. Saya nyampe merasa juga, beruntung sekali ini kedatangan 001-nya Urbaha. Kita ngobrol-ngobrol ya. Hari semakin gelap, dan angin malam serta hujan semakin membuat perut kita keroncongan. Tanpa banyak basa-basi, kita selesaikan semua masakan. Oh iya, berhubung Wa Andri ini udah santai, sambil nunggu semua masakan mateng, jadi saya coba ajak dulu bincang-bincang pendiri Urbaha ini. Kumaha sih, Wak? Asal mulana aya ngaran Urbaha? Selintas aja sih itu mah, selintas obrolan sama teman-teman ya. Wa inget keneh teu? Tahun sabaraha tah mimiti Wa jeung barudak biasa Urbaha gitu. SMP sih sebenarnya itu mah SMP. Tapi Wa loba nu can apaleun Wa sabenerna Urbaha teh naon sih? Singkatan kan ya. Urusan barang hakan. Urusan barang hakan. Hakan. Jadi emang Urbaha mah urusan pejit. Pejit. Jadi memerdekakan pejit. Oke. Tapi Wa ayeuna setelah ku barudak dikenalkeun gini ya lebih luas kegiatan jeung nama Urbaha.
Tanggapan Uwa kumaha tawa? Keren. Yang pertama keren sih. Keren terus memang bikin bukan terobosan namanya karakter sih sebenarnya, lebih ke karakter. Memang di Sumedang belum ada kan kayak bikin konten-konten kayak gini gitu. Boy, kumaha sih awal mulana aya nama jeung kegiatan Urbaha? Awal mula itu sebetulnya kita berkegiatan dulu nih. Terus beberapa waktu setelah berkegiatan itu ya maksudnya masak-masak. Saya sama Wa Andri yang tadi itu ke si Uwa ke si itu abahnya, Abah Sahlinya. Wah. Nah, ke Abah Sahli. Nah, disitulah saya mulai dengar tuh istilah-istilah Urbaha. Ternyata Urbaha itu adalah urusan barang hakan, dan ketika saya berkegiatan sama teman-teman yang sekarang ya kita sebut itu Urbaha juga. Jadi kesini ternyata banyak yang nanyain Urbaha itu apa. Maksudnya di DM ya, di Instagram, di media. Nah, setelah itu ya udah kita bikin sekte Urbaha. Kalau dari Mane sendiri sebenarnya suka masak, bisa masak atau kumaha tah? Saya tuh sebenarnya nggak bisa masak. Cuman saya punya keberanian untuk memasukkan segala jenis bahan makanan ya diolah. Ya jadi soal rasa itu nomor 37 sebenarnya. Yang penting visual. Enggak. Semua makanan Urbaha itu enak. Kalian harus coba. Kalau misalnya dari memasak itu sebenarnya dari kecil udah sering ya masak sendiri, karena emang orang tua saya kan dua-duanya bekerja. Jadi jarang ada masakan jadi di rumah, walaupun ada gitu ya jarang lah. Ketika emang nggak ada, saya masak sendiri karena bahannya tuh udah ada, cuman belum diolah gitu loh. Jadi emang saya ngolah sendiri. Saya kayak mencoba memasukkan segala jenis bahan masakan terus dimasak sendiri. Itu pertamanya tuh kayak keasinan, kayak sini apa sih, pokoknya nggak enak lah. Nah kesini mulai punya insting untuk kalau misalnya masakan segini, garamnya segini, gulanya segini, penyedapnya segini, dan lain-lain segini. Jadi kalau menurut saya itu masak itu dengan feeling dan hati. Berarti bisa karena sedikit terpaksa ya? Bisa karena keadaan. Iya, bisa karena terpaksa keadaan. Ya. Pada saat itu sampai akhirnya sekarang jadi terbiasa. Sekarang jadi terbiasa, terus emang nggak muluk-muluk sih sebenarnya saya. Kalau yang makan itu yang penting itu ada nasi ya sama daging. Udah, nggak muluk-muluk saya mah. Kalau misalnya ada kerupuk ya saya makan. Tapi ya tetap daging mah harus ada. Ya telur sama rendang sama ayam. Ya nggak, pokoknya nggak muluk-muluk lah saya mah. Terus nah boy, setiap Urbaha selalu masakannya western. Kata siapa sering kok masak Sunda, maksudnya masakan daerah di Indonesia. Cuman kalau misalnya yang western itu ya biar simpel aja. Kalau misalnya masakan di kita kan nih sekarang kan itu tempe digoreng terpisah, asin digoreng terpisah, sambal diolah terpisah, dan lain-lain olah terpisah. Durasinya bakalan panjang gitu loh. Saya bingung kalau misalnya nanti pas editingnya seperti apa. Nah, sedangkan kalau misalnya ke barat-baratan itu satu kali olah, kebanyakan satu kali olah. Jadi emang kalau misalnya untuk divisualkan, untuk dibagikan kepada kalian di YouTube atau misalnya di Instagram, kenapa kita masaknya ke barat-baratan, yaitu karena emang ya kita cari simpelnya biar nggak terlalu ribet. Bukan gaya-gayaan doang ya? Bukan gaya-gayaan doang. Tapi emang butuh gaya visual. Iya itu sih sebenarnya ya. Pokoknya mohon maaf, tapi sekarang juga kan contohnya sekarang lagi masakan Sunda nih, kayak liwet, terus sama sambal tahu tempe asin kayak gitu. Nah tapi kita juga udah menyediakan kalau misalnya untuk di konten Urbaha kita yang agak ke barat-baratan. Kedepannya Urbaha bang ngapain nih? Udah ada 3 menu dari Urbaha yang udah fix. Menu fix dari Urbaha. Jadi tiap orang yang mau datang ke Kebun Paman kita sediain menu itu. Ada pilihannya mau menu A, B atau C. Ya mudah-mudahan saya juga menemu jodoh di sini. Menemukan jodoh.
tamu yang datang nanti Bisa ya, ngait ya. buat kalian yang masih jomblo, silahkan, saya juga jomblo. Intinya jangan kasih kendor buat papasakan, guys. Jangan kasih Jangan kasih pejit. kendor, jangan kasih kendor. Kasihan ya, jangan sampai pejit kelaparan. Terus ini satu lagi buat nyoba menu-menu vegetarian kayaknya lebih asik ya. Setelah berbincang dengan Wa Andri dan Barkah, makan malam pun langsung kita santap. Beruntung, hujan pun semakin reda. Mudah-mudahan tetap cerah seperti ini sampai besok pagi. Dan malam semakin larut, sedangkan saya belum pernah menikmati pagi di kebun paman. Jadi, setelah makan malam, saya pun langsung bergegas istirahat untuk menyambut hari esok. Pak, ulin ah. Ayo ulin. Ayo ulin.